Tidak, Patris sampai sekarang motret masih pakai film. Iya, biar keren. Yang anehnya penulis Indonesia kan setengahnya itu nggak membaca loh. Kamu tuh kayak Of Klarung itu apa, Of Klarung, kayak orang baru dapat pencerahan dari ilmu pengetahuan. Ya semuanya seakan-akan kamu aja yang benar gitu, paling banyak. Halo, Davatris. Halo Tommy, apa kabar? Davatris MF. MF itu ada arti khusus nggak dari namanya? Ya nggak ada arti khusus ya, asal-asalan aja. Asal-asalan. Jadi ada cerita tersendiri nggak kenapa akhirnya memilih Patris MF? Ya nggak ada cerita yang serius juga. Soalnya di tahun awal-awal 2000-an lah ya, 2000. Kebanyakan orang suka menyingkat-nyingkat, bikin-bikin apa? Dua huruf setelah nama. Ya saya bikin juga gitu. Kayak gitu aja. Tambahin MF. Ya, MF. Kalau orang bule bilang jorok artinya. Ya kayak gitulah. Terus dari kecil Davatris udah ada cita-cita jadi penulis? Nggak tahu, kadang dari kecil nggak. Sebetulnya siapa juga yang punya cita-cita jadi penulis dari dulu? Kayaknya nggak ada deh, jarang. Saya pun begitu, tidak punya cita-cita. Paling cita-cita jadi apa? Jadi tentara atau jadi dokter atau jadi pilot, ya kayak gitulah. Yang keren pada masanya. Ya karena ya nggak salah juga, karena itu apa ya, melihat apa kecenderungan mata anak-anak ya, uniform lah ya. Yang gagah berseragam. Ya kira-kira gitu. Terus apa yang membuat akhirnya seiring perjalanan berprofesi jadi penulis, jadi fotografer juga? Saya itu kadang banyak hal yang misteri di hidup manusia ya. Kadang kita nggak mengira. Ya awalnya saya membaca itu aja, membaca, terus saya suka menulis cerita-cerita yang nggak nyambung sebetulnya di buku-buku kecil. Saya kasih teman-teman saya waktu sekolah gitu. Terus bukunya hilang, dipindah tangan. Terus saya tulis lagi cerita-cerita, masa ya cerita silat atau cerita gitulah. Belakangan dilihat dari karya Davatris kan kebanyakan dari daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu tereksplos, tidak terlalu dibicarakan. Itu memang karena ketertarikan atau memang karena pilihan pekerjaan saja? Sebetulnya saya belum bekerja di majalah travel dulunya, belum freelance untuk koran atau majalah gitu. Tapi ya saya suka melihat daerah-daerah lain lah, pergian. Karena kalau kayak di Padang mau ngerjain apa gitu nggak jelas juga. Jadi suka pergian, naik bus, naik mobil, naik truk gitu ya, gitu aja. Pergi ke Jawa, ke Palembang, ke Jambi ya. Dan mungkin bedanya saya suka menuliskan sesuatu gitu. Ya kira-kira begitu Tommy. Seperti ini ya. Kalau dilihat kan karya-karya Davatris seakan-akan memberikan sudut pandang perjalanannya ke kita. Dengan apa yang dilihat, apa yang orang bicarakan, apa yang didengar kemudian ditulis. Jadi kita kebawa di perjalanan itu. Ya bisa jadi, tapi sebetulnya saya banyak membaca tulisan-tulisan tentang perjalanan lah, yang dibuat oleh orang-orang luar tentang Indonesia. Saya kira itu para orientalis ya semena-mena aja memandang
Indonesia gitulah, memandang negeri kita. Ya itu sah-sah saja gitu. Terus kalau kita baca banyak tulisan ya yang menggambarkan keadaan Nusantara di abad-abad lampau sampai di abad-abad ini juga, ya seakan-akan apa Indonesia itu tempat yang seperti apa gitu ya. Jadi saya ingin menulis sendiri gitu aja, saya motret sendiri ya. Awalnya kesenangan saya suka mendokumentasikan catatan itu tanpa mempublish dulu Awalnya. ya, foto-fotonya. Jadi ya ketika saya jadi wartawan, ya kerjaan apa yang mudah ketika kuliah kan jadi wartawan. Sembari kuliah bisa liputan, bisa mewawancarai orang gitu. Ya dari itu mungkin awalnya. Dari tulisan Patris tuh ada nggak tulisan di awal-awal bekerja yang dirasa memang benar-benar begitu berarti dan mungkin berdampak bagi orang lain waktu itu? Enggak, sepertinya enggak juga. Karena saya menulis awal-awalnya, kalau dibukukan ya kira-kira ada 4 atau 5 buku lah, tapi saya simpan aja karena tulisannya jelek. Ya wajar lah, saya baru-baru kuliah dan nulis apa dengan pena. Kadang satu daerah itu satu buku yang isi 200 apa berapa itu yang tebal itu ya penuh ya gitu, saya simpan, saya foto. Saya dulu kan tidak digital, dicuci di negatifnya terus disimpan gitu, terus hilang ya gitu aja. Tidak ada arsip. Saya kira awal-awalnya tidak penting itu catatan itu. Beberapa masih saya simpan sampai sekarang, tentang bagaimana Aceh misalkan 2004 apa 2005 gitu ya. Itu nggak pernah saya publish, saya simpan sendiri gitu. Karena bagi saya ya tulisannya jelek gitu. Tapi waktu itu sudah bekerja di media 2004. Sudah. Saya nulis untuk Padang Express, Singgalang, Haluan. Ya. Terus kenapa tulisan yang tadi dianggap jelek padahal udah nulis di media? Ya bisa saja kita mencap karya kita sendiri jelek toh. Karena tidak puas. Tidak puas ya, macam-macam lah. Dan sudut pandangnya orang yang saya ajak ngobrol yang saya tidak tahu namanya gitu, lupa, itu ketololan saya sih. Oh berarti datanya Nanti dianggap tidak akurat, tidak valid. Ya tidak valid. Apalagi kan itu daerah konflik ya. Ya konflik di sana. Dan cerita-cerita banyak hal sebetulnya. Saya cuma ceritakan ke teman-teman, ke siapa, kadang dijadiin cerpen gitu aja. Ya. Pernah menyangka nggak ada Patris bisa keliling berbagai daerah dari pekerjaan menulis? Ya menulis, saya kira ya saya bisa aja keliling kemana-mana, saya kira dari dulu ya. Karena saya kira saya memiliki kepintaran berbahasa yang agak di atas teman-teman seumuran saya ketika itu. Iya, saya beberapa bulan di satu daerah, saya bisa berbahasa daerah itu tanpa diketahui orang daerah itu kalau kita orang luar gitu. Berarti aksennya udah aksen lokal. Ya sok mantap lah. Saya kira ya itu satu kepintaran yang saya sendiri layak saya puja. Oh hebat juga ya saya bahasa ini. Gitulah. Ya soalnya sejak SMA saya kira saya jarang sekolah. Saya banyak main aja. Berarti bolos banyak. Ya kadang bolos saya 2 bulan, 3 bulan. Ya biasa aja kadang. Isi rapor itu merah semua. Tapi lulus. Alhamdulillah wa syukrillah wa akbar gitu. Saya lulus dulu NEM, nilai evaluasi murni ya.
Ya lulus dengan angka terbawah lah. Syukur. Teman saya beberapa orang nggak lulus gitu. Apa yang membuat Dawatris lebih memilih bolos? Nggak tahu. Karena saya tidak pernah dikekang. Ya maksudnya apa ya? Saya saudara banyak, jadi ibu bapak saya nggak mikir mau gue jadi orang, mau jadi monyet ya sudah gitu. Ya kadang jarang saya sekolah, makanya kadang saya heran pas ujian ini apa ya mau saya isi, nggak tahu. Kadang saya kasih lembaran kosong, ya dapat nilai 4 di rapor. Dulu biasa nilai 4, biasa kalau tolol ya gitulah. Apalagi di Padang, saya main lebih banyak pasar raya sana, apa itu, Padang teater, Padang teater. nongkrong. Dulu kan belum ada istilah nongkrong ya, duduk-duduk baca buku, banyak itu. Kayaknya sekolah saya di Padang teater sana, saya baca Lupus, baca Kopingho, baca Kepak Maut itu, Wiro Sableng. Ya habis itu ya banyak bacaan di sana. Bisa merokok, bisa ngopi. Tidak terikat di sekolah. Ya dan saya bisa mengenal dunia lain lah, dalam artian dunia lain. Teman-teman yang bukan sama sekolah dengan saya, teman-teman yang tidak ada duit untuk sekolah, yang hidup di pasar, jualan gitu. Ketika SMA kan Dawatris lebih banyak bolos. Apakah emang motivasi sekolah tidak ada atau tidak ada ketertarikan di sekolah waktu itu? Nggak tahu, saya emang sepertinya hidup ya nggak harus dia hidup pakai motivasi. Saya kira hidup saya nggak termotivasi oleh apa-apa. Berarti menjalani dengan apa adanya seiring waktu. Nggak ingat lagi Tommy soalnya. Di tahun 98, 99 misalkan, 2000 gitu. Itu habis reformasi ya. Ya, ya saya sekolah aja. Sekolah, diajak teman nyari duit, misalkan bekerja. Saya sekolah dulu STM, kerja serabutan, bikin-bikin box speaker, apa, baikin tap mobil, angkot atau apa ya. Dapat duit ya kayak gitu aja. Nggak ada yang lebih apa ya, yang lebih bagus atau yang lebih jelek juga ya, pokoknya seperti itu aja. Nah, setelah Dawatris kan dari kecil banyak nulis, suka baca, dan ketika bolos pun masih banyak kental dengan kehidupan sastra kan, membaca lah minimal. Nah, terus kapan Dawatris ngerasa kalau tulisannya ini cukup bagus dan layak dijadikan suatu profesi? Oh gitu. Saya kenal sastra itu tidak di SMA, saya kenal di pondok dulu. Ya ibu, nenek saya, bapak saya nyuruh saya masuk pondok, mungkin biar saya jadi kiai kali. Pondok pesantren. Ya terus di sana saya banyak lebih konsen ke buku, ke pelajaran dalam artian ya agama, apapun di pondok saya itu saya banyak karya sastra. Jadi dari sana, dan sekolah enak, ya enak sih sekolah di pondok bagi saya ya. Terus ketika saya nggak tahu, ketika itu nggak bisa lagi di pondok karena berbagai hal lah. Jadi saya masuk SMA udah nggak bisa, udah telat. Jadi saya masuk STM swasta. Terus STM tuh nggak ada lagi sekarang. Apa masih ada? Kayaknya nggak ada lagi deh. Dan iya di STM kok belajarnya kayak gini gitu. Saya nggak senang belajar apa sinkos tangen misalkan gitu. Kurang. Ya nggak ngerti saya baca riwayat misalkan apa ya, Al-Farabi, buku-buku tentang Ibnu Rus itu di pondok.
Dan saya bisa tanya ke Buya atau ke ustadz-ustadz saya gitu. Dan di sekolah ya kayak di STM saya tidak mendapatkan itu. Nah itu pembelaan saya aja kayaknya. Tapi sekolah itu nggak menyenangkan. Ya bagi saya kalau ada orang yang senang ya sekolah aja gitu. Kalau saya nggak senang. Tapi tetap kuliah kan habis itu? Dia kuliah terus keluar kuliah lagi, keluar lagi terus kuliah lagi. Ya itu cukup betah. Saya terakhir kuliah di Andalas di Fakultas Sastra dulu. Dan saya kira itu juga banyak membentuk semangat saya untuk nulis. Kayaknya di Fakultas Sastra deh ada persaingan, bukan persaingan, apa ya itu namanya, dengan senior, dengan dosen, dengan teman-teman. Ya kamu tuh belum layak, belum dianggap kalau tulisan kamu itu belum keluar di media ketika itu ya. Jadi ada semangat supaya karyanya dipublikasi. Ya jadi tapi sebelum di sana kayaknya tulisan saya udah hebat lah saya kira. Dulu kan nggak ada media sosial, jadi taruhannya kamu sanggup nggak menulis misalkan apa ya, keadaan seperti ini ya, minyak goreng mahal, sanggup nggak menulisnya untuk diterbitkan nggak di media? Artinya kalau kamu diterbitkan, media tuh punya redaktur loh, setidaknya tidak seperti medsos ya siapa aja bisa menulis. Saya nggak merendahkan itu juga, tapi di media berarti kamu punya sudut pandang yang bagus lah, punya sudut pandang yang lain lah gitu. Dan masuk standar publikasi di media. Iya, standar publikasi ketika itu ya media. Apalagi misalkan kamu nulis untuk Tempo, untuk banyak dulu media Indonesia, Koran Sindo, apalagi banyak sekali. Masih ingat nggak karya Adapatis yang pertama kali dipublikasi apa? Nggak ingat. Nggak ingat. Nggak, soalnya ketika itu kadang pemberitahuan itu nggak ada loh. Tulisan kamu terbit itu kecuali kamu beli. Dulu saya sering langganan koran itu tiap minggu 5 koran 4 koran gitu, yang ngecek udah nggak tulisan yang terbit gitu, kira-kira gitu. Kita tidak diberitahu kalau misalnya dimuat. Enggak. Tapi kan biasanya itu dibayar yang terbit. Iya, kamu cek aja ini rekening. Oh gitu. Iya, dulu juga tidak ada notifikasi. Kalau Kompas ada notifikasi, dikasih surat. Saya dulu banyak koleksi surat dari Kompas untuk tulisan yang tidak terbit. Yang tidak terbit? Iya, kalau nggak terbit dia kasih kirim. Direvisi nggak sama Kompas? Kasih catatan nggak untuk perbaikan? Enggak. Yang kayaknya tulisanmu dengan bahasa yang sopan sekali, tulisanmu apa gitu belum. Tapi baik ya Kompas. Baik. Tidak terbit dikasih surat. Ya. Dulu saya ngirim foto sama teks lewat CD sih. Soalnya kalau foto high res-nya kan nggak sanggup email ngirim. Oh, zaman itu. Zaman itu. Terus yang masih dapat tersingat di media nasional, tulisan dan foto pertama kali di media apa? Apa ya? Kompas. Enggak, pastinya di media yang dimuat udah, saya kan wartawan udah lama dimuat. Oh, udah sering ya. Pada Express udah. Tapi itu kan hitungnya berita. Ya artikel ya seperti itu. Dulu kalau di Andalas di Fakultas Sastra, ya kalau kamu nulis masih di media lokal kamu masih cemen gitu. Jadi nulis setidaknya Tempo. Setidaknya apa ya? Koran Sindo lah atau Republika. Kayaknya saya baru-baru nulis itu Republika deh. Republika. Tempo nggak dimuat-muat. Nah, habis itu dimuat gitu. Berarti kalau sudah dipublikasi di media nasional boleh sombong di kampus? Oh iya. Boleh ya? Boleh. Boleh aja. Ngomong apa kau? Aku nulis di Tempo, bajingan gitu. Kayak kira-kira gitulah. Tapi semangat seperti itu saya kira bagus. Bagus gimana? Banyak dosen mengapresiasimu gitu. Maksudnya
tulisanmu terbit, saya traktir kamu gitu. Oh gitu. Sampai sekarang masih? Nggak tahu saya kalau apakah seperti itu, tapi di masa waktu saya kuliah di 2003, 2004, di tahun-tahun segitu ya masih ditraktir, ditanyain. Bahkan dosen saya ada dulu baru kenal dengan dia. Udah almarhum sih. Dia kasih saya 1 kotak roll film. Foto-fotomu bagus ini. Apresiatif sih. Satu kotak roll. 1 kotak roll, bukan 1 roll ya. 1 kotak roll. Berapa isinya 1 kotak dulu tuh? Belasannya. 10. Tapi kotaknya yang belasan kayaknya, lupa. Kayak gitulah kira-kira. Sebagai support lah ya. Dikasih lensa 50 mili kalau nggak salah dulu. Yang besi. Davatris nulis, terus moto juga. Kalau moto pernah belajar nggak? Secara kayak kelas atau formal gitu? Nggak, dulu mau belajar di mana? Nggak ada belajar. Berarti belajar sendiri. Tanya aja, kan banyak studio. Tanya studio. Iya, Pak, ini gimana? Kalau rananya di sini, kalau ini kamu pakai asa berapa dulu, asa toh? Ya asa. Iya, tanya aja. Nanti kan lihat hasilnya goyang. Tanya aja dulu di Padang foto banyak, makanya kalau di Padang ini banyak fotografer yang tua-tua itu saya kenal, yang khusus wedding atau foto pantai Padang itu banyak yang saya kenal. Karena seumuran ayah saya gitu. Dan mereka itu hilang karena udah zaman digital. Iya, tanya-tanya. Oh, ternyata begini. Tidak, Patris sampai sekarang motret masih pakai film? Iya, biar keren. Ya, digital saya kira tidak bagus dan terlalu murah. Enggak, saya bercanda aja. Kamera digital ya mahal-mahal. Tapi film kan produksinya mahal. Iya, lebih mahal. Iya, tapi lebih bagus dan nikmat. Iya, nikmat. Kalau digital itu kelewat murah saya kira. Kelewat mudah juga gitu. Habis kamu jepret kamu dapat hasilnya. Oh, enggak. Terlalu perfect. Kalau perfect itu kan sesuatu yang sudah sempurna kemudian kita bikin cacat sedikit gitu. Bahasa sekarang tuh anti mainstream. Oh gitu. Iya. Tapi kan sekarang juga film menjadi ini kan, karena film malah jadi mainstream. Karena kayak lifestyle. Di Jakarta kan kalau keren kayak di jalan-jalan ya, protokol dia bagus gantungin film. Ya, nenteng Leica M6, M8. Oh, M6, M8. Ya, M7. Ya, fotonya jelek. Iya, saya lihat tuh fotonya kok jelek-jelek kameranya Leica gitu. Saya dulu pakai M6 itu dipinjamin sama ada senior itu. M6 body 20-an ya? 20 ya, juta. Bang Rama itu dipinjamin. Oh, ternyata bagus. Foto saya emang bagus-bagus ketika itu. Tanpa Leica? Enggak, pakai Leica jauh lebih bagus. Tanpa Leica juga bagus. Ya, tapi saya nggak maju-maju. Fotonya kayak gitu aja. Jadi sekarang banyak jeleknya daripada bagusnya. Dulu bagus karena jarang yang motret. Tapi terakhir kali lihat foto-foto potret Davatris itu kalau buat dilihat kan memang kalau menurut saya itu lebih bagus potretnya. Oh ya, berarti matamu jeli. Iya. Karena gini, karena kalau sebagian orang di potret mereka seakan-akan menjadikan yang di potret itu seperti orang asing. Kalau Davatris kelihatan kayak ada hubungan hangat dengan orang yang dipotret itu kalau yang saya lihat terakhir. Ya, kadang ya itu bagimu ya, tapi saya nggak tahu juga bagaimana. Cuman saya nggak suka candid itu aja. Nggak suka candid? Nggak suka. Jadi potretnya di direct gitu? Iya. Mau motret siapa ya saya potret. Saya suruh duduk, berdiri atau apa, baik-baik aja. Di setting dulu? Ya, kalau kata Fadli,
teman saya, seseorang harus terhormat dia di dalam foto. Wah. Wow. Pintar juga Fadli itu. Itu kutipan Muhammad Fadli tahun 2000. Iya, kemarin ya. Seseorang Saya dengar apa saya baca dia kutip dia ngomong seperti itu. Saya dengar kayaknya. seseorang harus terhormat Ketika dia difoto gitu. keren. Karena nggak semua orang bisa ngambil foto potret yang bagus kan. Nggak tahu, bisa jadi kalau dia nggak serius ya nggak bagus lah. Kalau serius pasti bagus. Tapi yang terpenting pakai film. Pakai digital bagus juga. Kalau saya pakai film. Nah, ada pertanyaan menarik yang kemarin ini dalam pikiran saya sebelum ke Padang. Terus ada judul buku Dapat Ris Merobek Sumatera, Lara Tua Tawa Nusantara, Hikayat Sumatera. Judul-judulnya itu seperti judul yang agak unik. Merobek itu kan biasanya kesannya jauh lebih agak kasar biasanya kalau merobek. Kemudian ada Hikayat Sumatera, Lara Tawa Nusantara yang terkesan agak-agak gimana gitu. Terus dari judul-judul buku ini apakah ada orang yang jadi konsultannya atau dari Dapatri sendiri? Kalau apa awalnya? Merobek Sumatera itu judul bukan dari saya, dari penerbit Serambi. Serambi kan penerbit besar dulu ya. Ininya Gramedia. Sekarang Serambi udah hancur ya kayaknya. Udah apa nggak jelas, nggak ada lagi buku-buku hebat diterbitkan Serambi. Dulu banyak buku-buku terjemahan kok. Dan Serambi yang ngambil judul itu. Saya kan nggak tahu juga bagaimana cara memasarkan. Makanya saya serahkan aja penerbit. Taunya saya mau kemana ketika itu, ke Ambon ke kemana? Saya bilang ya sudah terserah aja. Soalnya nanti saya nggak akan dapat jaringan pas ini lagi gitu. Kalau nggak salah itu ya. Nah akhirnya keluar Merobek Sumatera. Iya boleh. Judulnya terlalu bombastis sih. Isinya? Isinya ya nggak tahu, tergantung pembacanya. Tapi sampulnya jelek. Jelek sekali. Siapa sih di Serambi bikin sampul kok jelek banget itu. Tapi buku itu booming sekali. Cetaknya berapa banyak itu dulu. Saya baru beli, tapi belum baca. Kalau Suara dari Timur? Oh, Kabar dari Timur ya. Kabar dari Timur. Itu teman di Jakarta. Ada naskahmu nggak, aku mau nerbitin. Ya sudah, kasih naskah, terbitin lah, diterbitin. Dia ada duit, terbitin, ya sudah. Gitu aja. Gampang ya? Ya di layout bagus-bagus ya. Ada naskah langsung kasih, ya udah terbitin. Ya nggak tahu, saya kira karena saya tidak terlalu mengerti bagaimana penerbitan, bagaimana pasar Ketika itu. Iya sampai sekarang juga Sampai saya sekarang. tidak terlalu tahu. Atau digital bekerjanya kayak mana saya nggak tahu. Berarti Dapatri nggak mau ribet dalam hal itu ya? Mau sih, tapi kayaknya otak saya nggak mampu untuk itu. Kan kita punya ketololan masing-masing ya. Kayaknya saya terlalu tolol dalam hal itu. Gitu. Punya batasan masing-masing. Iya. Sama kayak diterbitin Mojok, ya sudah terbitin gitu aja. Sampulnya kok gini, ayo sudah. Terus terakhir terbitin Mojok, bagus sampulnya. Hikayat Sumatera. Iya. Cukup puas. Ya puas lah. Cuman karena Mojok itu kayaknya terpapar COVID kan, duitnya nggak ada untuk nerbitin berwarna. Padahal foto-foto saya itu kan pakai film warna. Ada film hitam putih juga dicetak dengan kualitas cetakan teks, ya jelek jadinya. Sangat beda secara material. Iya, soalnya dibanding Lara Tawa Nusantara ya. Mereka kayaknya jarang sih yang begitu paham bagaimana menerbitin buku yang ada foto-fotonya gitu. Mungkin karena lebih fokus ke buku teks. Iya, tapi nggak apa-apa, bagus. Kalau Lara Tawa Nusantara gimana Dapatri? Itu kan pakai foto warna. Iya, itu mahal Kak. Di Mojok kayaknya itu mahal buat nerbitinnya. Apa itu yang termahal nggak tahu lah, karena fotonya warna. Iya. Jadi lebih mahal ya. Nah, dulu waktu kecil suka nulis catatan kecil-kecil, nulis perjalanan.
Waktu Bolos. remaja saya kira. Bolos. Waktu kecil ya saya nggak tahu apa. Oh, terus. Saya baca aja lebih duluan saya bisa baca huruf Arab ketimbang huruf Atin. ya huruf kafir. Iya. Oh, dibilangnya itu huruf. Enggak itu joke aja. Jokes. Jokesnya gelap. Ya saya kelas umur 3-4 tahun saya sudah bisa itu huruf Arab. Dari dulunya yang suka main ke pasar, sekolah bolos, Dapatis pernah ngebayangin nggak sih bisa dapat penghargaan internasional sekelas Paris Photo Press kemarin? Nggak tahu kalau kita bekerja satu hal ya geluti aja. Itu yang saya ingat ya. Kalau kamu mau jadi petani, ya udah jangan pernah ingin jadi nelayan. Kamu selalu jadi petani gitu. Oke. Kalau kamu kerja untuk menulis, ya kerjakan itu terus gitu. Jangan pernah berhenti. Saya kira itu. Tapi memang bukan berarti terobsesi atau berambisi penghargaan internasional ya dulunya. Enggak juga. Ya saya bikin project buku ya sama Fadli toh tentang Banda dan nggak tahu menang di Paris nomor 1 tuh foto Book of the Year. Iya. Terus di berapa 20 buku terbaik versi majalah Times. Itu apalagi terlalu banyak saya kira penghargaan gitu. Kadang ya gitu aja penghargaan nih. Kita ya minum kopi sasetan gitu. Ya penghargaan Eropa apalah mereka kira kita hebat. Tapi dari itu juga kayaknya makanya saya kira rasisme itu nggak bisa dibenarkan. Benarkan dalam artian cara kita berpikir, cara kita motret atau cara kita menulis ya sama aja dengan bule gitu. Dengan orang Eropa. Toh kita bisa lebih kok dari mereka gitu. Ya yang saya tahu kok gini amat ya apresiasinya, penghargaannya gitu. Jadi ya saya kira itu. Dan kalau rambutnya pirang, kulitnya putih toh baru nulis ya kita bilang itu penulis dari Eropa, dari Belanda. Saya kira banyak juga kok yang tolol penulisan. Iya kan? Cuma kadang kita karena mental negara dunia 3 kah? Merasa enggak juga, saya kira banyak dunia ketiga mentalnya enggak kayak kita aman. Mental kita aja kalau udah rambut pirang udah paling keren. Bisa. Itu kadang sebagai penulis kacangan lah atau sebagai anggaplah penulis gitu di Indonesia. Jangankan penghargaan itu bullshit aja tuh. Tapi akses untuk kamu dengan data-data gitu. Itu kayaknya kamu bisa menyumpahi ras kamu sendiri kok kulit saya begini kok hidung saya nggak mancung kok. Kalau hidung saya mancung, kalau rambut saya pirang gitu, saya akan dilayani. Penulis dari luar. Mau data apa? Mau data nenek moyang saya kasih. Gitu. Serius. Pergi aja ke arsip-arsip daerah di mana-mana ditanya nih. Kecuali di daerah timur. Daerah timur enggak. Daerah timur baik-baik. Jadi dari Banda Jurnal itu kan tulisan Dapatis tetap sama ya kalau dilihat dari pola-pola di buku-buku yang lain. Ketika dalam satu kalimat dimasukin jurnal dari penulis lain. Nah, akses yang dari Banda Jurnal ini didapat dari mana? Maksudnya data. Data ya beli buku. Sengaja dibeli untuk itu. Minta ke camat di sana. Iya, kemana dulu minta ke camat. Tolong data penduduk ini. Oh iya, besoknya dikasih. Wah, makanya senang kalau kita di timur. Kamu itu merasa jadi manusia. Kalau di barat ini, kamu mau minta data apa pergi ke dipersulit. Enggak dipersulit, enggak dikasih. Mana surat penelitianmu? Ya saya mau surat penelitian saya bikin sendiri apa? Ini gitu. Terus dari lembaga mana? Dicurigai malah ya, saya akan dicurigai.
nggak tahu, bisa jadi dicurigai. Iya. Ya, kecuali kalau rambut pirang. Digampangkan. I'm from Cambridge University. I want to make some research here. Oke, Mister. Nah, Dikasih. get the fuck. Ya begitu, Tommy. Tapi bagus lah, maksudnya bagus. Saya kira kawan-kawan saya yang sama-sama menulis, come on gitu. Otak kita tuh sama kok sama orang-orang Eropa, orang-orang Amerika gitu. Hanya saja yang membedakan kita lebih serius atau enggak. Kita kan banyak malasnya gitu. Apalagi nyari data, apalagi terus menulis gitu. Kalau kerjaan menulis ya menulis gitu. Yang anehnya penulis Indonesia kan setengahnya itu nggak membaca loh. Setengahnya nggak membaca. Itu saya punya bukti banyak, tapi nggak usah disebutin nama-nama gitu. Loh, kamu nulis ini nggak pernah baca apa-apa, kamu tulis aja bajingan gitu. Ya oke lah, nggak tahu lah saya. Kalau di terakhir yang saya baca begitu lama buku Lara Tahun Nusantara kan Patris kadang di satu bab itu kan memasukkan beberapa jurnal. Iya. Tanpa terasa kalau itu dari jurnal ini loh, jurnal yang berbeda kadang. Padahal dituliskan sumbernya di situ. Itu gimana caranya meramu ini nih? Ini tulisan catatan Patris dengan riset di lapangan, dengan gabungan beberapa jurnal di bab itu kan kayaknya nggak semua orang melakukan hal itu. Dari Patris sendiri gimana caranya tuh? Ini kalau serius ya, nggak tahu itu cara saya ya. Pola-pola kitab suci seperti itu, atau pola penulis-penulis lama banyak melakukan hal yang seperti itu. Cuman makin ke sini banyak penulis itu apa ya, kasar dalam artian kalau data kayak data yang menumpuk aja gitu toh. Ya kalau udah terbiasa kamu akan punya cara tersendiri biar pembaca enak bacanya. Persoalan sekarang itu bagaimana tulisan-tulisan itu enak dibaca. Sampai banyak skripsi juga beberapa bilang kalau yang saya tulis itu kadang novel loh. Itu lucu. Padahal yang tulis itu adalah apa ya? Kadang ada yang bilang catatan etnografi dari perjalanan, ya macam-macam lah, lintas budaya macam-macam gitu. Tapi boleh aja saya kira. Tapi kalau dibilang itu novel kadang lucu. Pernah saya tanya, kok kamu bilang itu novel? Iya, bahasanya kayak novel katanya. Nah kadang Kan bahasa. ya itu ya sudah saya tanya gitu aja. Oh, Tapi kan ada data. Jelas. ya nggak tahu. Bedanya kan itu. Anak-anak kuliahan kan harusnya lebih tahu gitu daripada saya gitu. Iya toh. Ya kadang ada juga dosen-dosen yang bilang ini tidak ilmiah. Kadang Kan ada jurnal mau ilmiah. saya gampar juga mulutnya tuh. Kan ada sumbernya. Kimak kau nggak ilmiah gitu kan. Tapi enggak lah. Tapi seakan-akan dihakimi tapi nggak dibaca lebih dalam. Iya itu biasa aja. Biasa tololnya gitu. Biasa tuh. Sebetulnya itu dianggap biasa, padahal nggak biasa, itu tolol namanya. Tapi karena udah keseringan ya dianggap jadi kebiasaan. Berarti karya-karya Patris udah sering kali ada kontroversi seperti itu dong, penilaian-penilaian Ya yang muncul. ada. Terus responnya apa? Respon saya ya biarkan saja saya menulis kok. Oh, Saya nggak mau klarifikasi ke orang-orang. Oh itu ilmiah loh. enggak. Nggak. Biarin. Biarkan saja ya. Buat apa gitu. Enggak ada gunanya kayak. Yang penting saya tulis, orang senang membacanya, orang senang mendebatkannya, ya sudah. Seru aja. Ini buku ini goblok banget, ya itu lebih menyenangkan saya kira ya. Artinya apa yang saya tulis itu dibaca gitu. Oke, berarti apa yang saya tulis artinya dibaca. Iya. Kalau tidak dibaca tidak muncul perdebatan. Ya saya lebih senang itu. Terus bagaimana dengan kemarin tulisan Patris yang sempat menyinggung serba memajukan wisata? Oh. Terus kayak mereka kehilangan identitas ruang di sana. Itu kan muncul perdebatan panjang tuh di media sosial. Ya nggak masalah.
Berarti dibaca. Itu membuat pola pikir kita makin dewasa sih. Asik. Ya nggak masalah, banyak yang marah sama saya, kok kamu bikin kayak yang baik-baik gitu. Kayaknya saya ya penulis jahat lah gitu. Kenapa nggak bikin yang bagus-bagus? Kadang ya nggak ada saya lawan, ya biar saja. Itu apa ya? Dari dulu setidaknya ada beberapa tulisan saya bermasalah dengan hal itu, ya nggak masalah juga. Masalah dihujat sama orang-orang gubernuran dulu waktu Gamawan Fauzi jadi gubernur ya. Biasa aja. Bahkan kamu jalan di pinggir jalan sendiri juga dihujat orang. Karena Ya karena nggak naik ojek. Bisa aja gitu. jadi kita nggak bisa Nggak terlalu, jangan diperumit lah. Cuman ketika saya ingin menulisnya, ya tulis aja. Ya paling diserang, paling ya belum ngirim senjata lah. Janganlah gitu. Iya toh. Senjata ditembak ya matilah. sekedar hujatan di media sosial ya tidak masalah. Ya dihujat, boleh saja. Tapi kan tuh lebih ke opini juga kan tulisannya. Banyak orang menghujat. Iya, kamu mau larang orang menghujat gimana caranya? Ya biarkan saja. Biarkan saja. Nah, Terus orang memuji, ya kadang hati-hati loh. pujian itu berbahaya. Orang Minangkabau itu kalau memuji, waya, waya Sarawak mah, di mana Bali kok? Itu kan pujian. Padahal sebenarnya Hati-hati. itu bisa berbalik ya. Cuma Ya saya sudah meneliti cemooh, ada kamusnya nanti. Itu Tom. tulisan-tulisan Davatris itu kita coba bawa misalnya di Rautan Nusantara kembali, berbagai daerah yang berbeda gitu, sudut pandang yang berbeda di sana, dan seru waktu itu di satu daerah tentang daerah Sulawesi kalau nggak salah. Dia ngomong orang Islam menyembah tep, orang Kristen joget-joget. Itu kan yang terasa dibuat di sana adalah pernyataan khusus dari sudut pandang orang yang ditemui kan. Ya. Ada namanya Indok Langi. Semoga beliau masih hidup. Itu usianya kayaknya udah 100-an ya. Udah. Ya kita kan belajar hidup, belajar dari berbagai hal toh. Termasuk saya suka belajar dari orang-orang tua, bahkan dari anjing juga bisa kita belajar gitu. Nah, Indok Langi itu orang yang masih memegang ajaran tua, ajaran lama. Jalan lama. Ya, orang kita apalagi yang tinggal di kota akan menghujat. Dia nggak Kristen, nggak Islam, nggak. Ya, kira-kira dalam buku itu saya dikasihnya kopi, senang dia, saya bertamu ke rumahnya gitu. Dan dia emang agak antipati sama agama, maksudnya sama pemeluknya gitu. Dia pernah katanya turun 3 lembah itu di Mamasa ya, dia dengar suara azan, merdu sekali. Itu orang Islam bernyanyi itu kalau subuh merdu sekali katanya. Terus dia turun, dia lihat yang ngaji itu kan tap dikasih mic tuh. Loh, orang Islam ini nyembah tap ya gitu. Kayak gitu. Terus dia pernah juga gereja gitu, pendetanya berkhotbah. Di sana Kristen ya, bukan Katolik. Pendetanya berkhutbah, ada yang main HP, ada yang lirik-lirik cewek, senyum-senyum. Itu menarik dia cara pengungkapannya. Saya aja nggak senang lihat manusia beragama seperti itu, apalagi Tuhan. Coba kamu bayangkan. Oh iya, Indok Langi namanya tuh. Indok itu nenek lah, ibu gitulah bahasa sananya. Orang daratan tinggi sana Mamasa itu. Ya saya kira dalam perjalanan, saya kira itu ruang tempat-tempat kita belajar menjadi apa yang diagung-agungkan menjadi Indonesia. Itu tai kucing kalau kita nggak ngerti bagaimana orang Batak, ya orang Batak nggak ngerti bagaimana orang-orang di Toraja, orang-orang di Makassar misalkan seperti itu.
Kalau lihat dari buku-buku dan perjalanan Patris, lebih ngelihat kan bagaimana keberagaman di berbagai daerah dibandingkan kita yang menganggap di kota nih. Di kota kan itu aja ya, pengetahuan yang kita konsumsi di media massa aja, media-media mainstream. Kalau Patris kan udah langsung menyelami ke sana kan ya. Berarti nggak terkejut lagi dong dengan segala perbedaan-perbedaan. Ya nggak terkejut ya, biar ya buat apa terkejut, jantungan nanti beli obat jantung yang mahal toh gitu. Siapa penulis yang bisa beli obat jantung yang murah? Kecuali ya penulis misalkan biografi misalkan orang-orang ternama ya bisa. Tapi melihat, maksudnya di Indonesia itu, kalau menjadi Indonesia itu paling rumit loh, paling rumit dalam artian kamu jangan sok seperti orientalis lah, memakai nggak logis, terus nggak masuk logika, apalagi ya kayak kamu tuh kayak off klarung gitu, apa off klarung, kayak orang baru dapat pencerahan dari ilmu pengetahuan. Ya semuanya seakan-akan kamu aja yang benar gitu, paling banyak itu. Oke. Ya apalagi terhadap orang-orang di pedalaman. Serius. Apalagi peneliti, kamu meneliti kok datang ke sana seminggu kasih laporan terus terbit di jurnal, tai kucing gitu. Iya serius. Kamu tahu apa gitu? Belum pantas berarti ya. Saya kira itu buang-buang apa? Tolonglah, ini maksudnya tolonglah yang nggak serius lah bekerja gitu. Apalagi didanai pemerintah, itu kan uang dari keringat Rakyat, para petani, nelayan. Nanti mau dicap komunis nanti kalau bicara petani. Oh, iya. Taman nelayan. Iya. Nah, contoh membahas apa ya kemarin yang spiral itu. Yang viral di media sosial itu apa? Pawang hujan. Ya, pawang hujan. Iya, itu hal yang gak ada di logika ilmu pengetahuan modern gitu. Maksudnya ilmu pengetahuan kita kan rata-rata dari barat gitu. Ilmu pengetahuan yang jauh dari konteks spiritual, yang profan, atau janganlah yang profan, tapi yang metafisik. Iya, itu berbeda loh. Ilmu pengetahuan lama mereka butuh apa itu, penyatuan di dalam hal itu, butuh mengikutinya gitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri itu ada. Emang ada gitu. Terus ini penting. Atau lagi yang orang-orang beragama yang ketebalan imannya sudah lebih dari tinggi badannya gitu. Iya toh, misal oh itu kan perilaku syirik, perilaku apa? Mana? Ya kayaknya kamu beragama itu seperti orang yang baru dicerahkan oleh agama gitu. Kemudian memaksa orang mengikuti pandangan mereka. Enggak juga memaksa kali, tapi ya semua hal yang beda dari tanggapan isi otakmu itu kamu anggap melenceng, kamu anggap apa gitu. Ya tahu apa sih kita, ilmu pengetahuan kita tentang jagat raya misalkan gitu ya. Ya tahu. Nah, itu juga seperti kalau kita baca juga catatan lama ya, catatan dibuat oleh kolonial, itu banyak mencatat tentang hal-hal yang metafisik juga. Nah sekarang kita menganggap itu malah kayak, ada juga kemarin kawan yang berkomentar itu bodoh. Rusia aja menangis melihat itu katanya. Ya mau menangis ya menangis saja gitu, menangis melihat itu ya nggak apa-apa lah kalau mau menangis. Kalau dianggap bodoh ya nggak usah dipakai gitu, pakai aja yang pintar gitu. Kenapa? Come on, ilmu pengetahuan warisan, oke lah, kadang kata nenek moyang itu udah dianggap suatu hal yang ya banyak juga sih yang dogmatis yang apa, oke. Tapi ilmu pengetahuan lama yang benar-benar masih terpelihara begitu banyak. Coba
kita ini generasi keberapa yang hidup memakai ilmu pengetahuan modern. Proses kelahiran aja, baru berapa generasi kita memakai dokter atau bidan. Dulunya dukun beranak. Kayaknya baru 1 generasi atau 2 generasi, paling banter 3 generasi, itu paling tinggi. Setelah itu, yang bikin kakek moyangmu itu hidup, yang bikin nenekmu itu lahir, itu dari ilmu pengetahuan lama loh bajingan. Iya toh, Dukun beranak ya? dukun beranak. Pernah gak kamu berpikir ke arah sana gitu? Tapi waktu itu kan masih aman-aman aja melahirkan. Aman-aman aja. Kalau sekarang kan rata-rata operasi. Oh, kalau lebih lanjut ke sana, sepertinya saya udah belasan lah, kalau dibilang puluhan tuh terlalu mengada-ada, belasan orang yang saya wawancarai itu beberapa daerah. Kalau orang Jakarta bilang beberapa daerah terpencil gitu. Belum ada dukun beranak yang menyambut bayi, mengeluarkan bayi itu dan bayinya mati. Belum ada ya yang saya pernah ketemu, kecuali kasusnya nanti stunting apa. Stunting beda cerita lah ya. Tapi jangan juga ilmu pengetahuan yang kita peroleh, misalkan cara kedokteran modern misalnya, itu juga bagus untuk ke arah yang lebih baru. Bisa jadi banyak ilmu pengetahuan lama misalkan tidak bisa mengobati tuberkulosis misalkan, karena itu penyakit baru gitu, yang nggak ada mantranya, yang nggak ada ramuannya di penyakit lama. Misal ini belum final gitu. Atau apa, COVID nggak tahu lah. Tapi yang kanker payudara, berapa yang saya temui di suku anak dalam itu kanker payudara. Saya liatin fotonya ke dokter, beneran kanker payudara gitu. Dan mereka tidak ada formulanya, obatnya gitu. Karena penyakitnya baru. Iya, bisa jadi dianggap penyakit baru. Harus penelitian yang lebih serius lah. Kalau saya kan bikin antaran-antaran singkat gitu aja. Dan Davatris kan mencatat temuan-temuan di lapangan. Ya, kira-kira gitu. Dari beberapa daerah yang dikunjungi sampai hari ini, daerah mana yang menurut Davatris punya tempat istimewa dan pengen dikunjungi lagi, atau kangen dengan suasana di sana? Nggak tahu lah. Banda? Nggak semua juga, tapi banyak tempat. Saya punya teman, saya punya ibu angkat apa saudara di sana, ya senang aja. Banyak tempat juga saya kunjungi berulang-ulang, ini nggak masalah. Tanpa ada yang berulang itu, tanpa kerjaan atau emang sengaja balik lagi? Dia mau sengaja, bisa sengaja. Mau kebetulan ada kerjaan misalkan Mampir. ke titik terdekat dari sana, ya sudah saya mampir gitu aja. Kalau Banda proses pengerjaannya berapa tahun, Banda Jurnal? Banda 2014 ya. Sampai? Cetaknya 2000 berapa kemarin? 2021. Datanya kelar sampai tahun berapa? Sampai 2019 kayaknya. 2019 udah kelar. Lumayan lama, 5 tahun. Atau 2018 kayaknya udah kelar. Pas 19 gitulah. 4 atau 5 tahun lah ya. Iya. Cukup panjang proses ke Banda. Tapi kalau bagi saya dan Fadli ya, itu belum panjang sih. Belum. Hanya saja karena kami kira ini udah cukup untuk satu buku, ya sudah kami hentikan. Walaupun setelah itu kalau saya masih ke sana, ke Banda setelah buku terbit masih, dan kayaknya kami ketika itu mengerjain itu kayaknya full kesombongan dalam artian masa bikin ini kita nggak bisa gitu. Taunya ya miskin setelah itu. Ya gitu aja. Ada alasan khusus nggak kenapa Davatris sama Fadli memilih pengerjaannya di Banda gitu? Padahal kan Indonesia cukup luas ya. Kenapa memilih Banda? Nggak tahu sih. Karena saya orang dari ilmu pengetahuan setengah-setengah. Maksudnya kita yakin sesuatu hal, kamu nggak bisa memilih tempat kamu lahir gitu. Oke. Ya, kok ibu ini jadi ibu saya maunya Ibu Mega gitu misal. Ya.
Nah, saya juga, kenapa kamu menyukai Banda? Kenapa kami menyukai Banda gitu? Ya kalau kata Rumi ya kamu tidak punya alasan untuk mencintai gitu. Ya sudah kamu menyukai, ya sudah suka gitu. Masa kamu tanya sama pacarmu, kamu alasanmu mencintai saya apa? Oh karena kamu ini, itu bullshit itu. Ya sudah, tidak ada alasan untuk cinta gitu aja. Asik. Kalau kamu pacar Rumi ya. Pernah baca beberapa kutipan. Karena itu aja terus ke Banda. Jadi project yang awalnya memang mau dibikin buku Awalnya bukan buku, awalnya kita bikin web. Berapa ya ketika itu beli web yang lumayan mahal lah. Lumayan mahal. Apa bandwidth apa yang lebih besar, lebih kapasitasnya besar gitu. Ya kita 50-50, bayar setengah-setengah. Oke. Kayaknya cuman itu aja. Setelah itu yang bayar Fadli. Karena dia banyak duit. Dia bayar terus, dan perjalanan ke sana ya bayangin, kalau Fadli kan dari Jakarta, dia dari Bogor. Kalau saya itu dari Padang. Bayangin ke Padang harus naik pesawat, naik kapal atau naik pesawat lagi. Ya banyak duit. Tapi kalau kamu menyenangi sesuatu ya duit kan nggak takaran ya. Ya boleh minjem, boleh ngutang-ngutang lah. Kalau nggak bisa ngutang sama teman ya kamu jual lah apa yang bisa kamu jual gitu. Kayak kameramu 2 ya jual 1 gitu. Berarti secara finansial bisa dikatakan banyak keluar modal di awal dapat ya? Iya ya. Dan pas nyetak apalagi, kalau nyetak dikasihin penerbit A, B, C, penerbit itu nggak mau seperti yang kita mau gitu. Apalagi itu cetak foto ya, foto Fadli itu jelimet orangnya, dengan pewarnaan, dengan tata letak itu gila. Milih foto dan tata letak mana yang bagus saja itu kadang sampai setahunan dia. Sangat perfeksionis. Dia, kalau saya enggak. Kalau saya ya gitu aja. Dan itu lebih cocok, saya lebih percaya ke Fadli gitu. Bikin, dan ada Jordan yang bantu, banyak teman yang bantu. Ya untuk cetaknya berapa itu? 1000 eksemplar ya, bukunya dianggap mahal ya. Tapi kalau untuk buku foto itu murah banget, sangat murah gitu. Bukunya tebal. Ya kertas, apalagi desain yang seperti itu, apalagi bindingnya seperti itu. Nah ya selesai gitu aja. Balik modal? Kalau untuk cetak yang modali Fadli. Berapa kira-kira nyetak berapa ya? 160 kah? 140 lupa. Juta. Edan 1000 eksemplar. 1000 untuk 1000 eksemplar. 140 juta. Ya mungkin lebih. Minimal segitulah. Dan Fadli yang modali. Nggak tahu apa sudah balik modal, kayaknya udah deh. Penghargaan kemarin ngaruh ke penjualan lah ya. Oh iya, ngaruh penjualan. Ketika dapat penghargaan, bukunya jadi langka, dan banyak yang jual di Shopee itu kadang 1 juta berapa ya nggak tahu. Dan banyak juga yang akhirnya nelpon saya minta beli buku. Lo kok baru dapat penghargaan di Eropa baru mau beli buku gitu. Banyak. Ya tidak apa-apa, setidaknya ada penghargaan. Walaupun kita sih nggak butuh penghargaan, butuhnya duit. Coba bikin karya di Indonesia butuh duit lah. Nggak usah muluk-muluk. Penghargaan bonus. Penghargaan kalau dikasih duit ya bagus lah. Karena itu kan memperpanjang nafas ya. Kalau nggak dikasih duit banyak juga kadang penghargaan di Padang ini, penghargaan asal penghargaan aja, terus bantu penulisnya nggak ada gitu. Kayaknya penulis ini apa ya, mereka mengira penulis ini sudah punya modal yang besar didanai oleh apa gitu, nggak tahu lah. Berarti kalau menurut Davatris penulis itu susah dong untuk kaya? Untuk kaya sepertinya nggak usah jadi penulis gitu. Jadi maling ya cepat kaya. Serius. Jadi apa ya gitulah. Untuk jadi kaya kan banyak motivator itu ngajak untuk kaya. Kamu kerja, giat bekerja, terus
Kayak kamu jalan aja sepanjang pantai utara Jawa atau pesisir barat Sumatera ini coba. Itu nelayan itu nggak kerja keras itu petani nggak kerja keras, banyak orang bekerja keras, bahkan 5 keturunan bekerja keras tapi nggak kaya gitu. Kemudian biasa aja kalau takdirmu menjadi kelas sudra ya udah di kelas sudra, dalam artian nggak usah lah muluk-muluk jadi kaya gitu. Kamu bekerja dalam hal ini ya udah lakoni aja baik buruknya, susah senangnya. Berarti kalau hasil itu Ya udah jelas bapakmu petani, cita-citamu jadi orang kaya. Iya bisa, satu di antara sejuta itu Bas Rizal Koto kaya. Kamu kira berapa juta orang yang ingin seperti Bas Rizal Koto terus miskin terus gitu. Artinya kamu nggak bahagia gitu. Bahas kebahagiaan jadinya. sangat ini ya. Bas Rizal Koto atau orang-orang kaya penyakitnya bukan banyak gitu. Mending kamu nggak kaya, penyakitmu nggak ada gitu, bisa merokok, bisa ngopi sampai usia 100 tahun gitu. Stres berkurang. Iya. Nah, iya itu saya kira itu. Kita terlalu banyak cita-cita jadi orang kaya dan semua medsos atau apa itu postingannya bagaimana cara menjadi orang kaya, bagaimana lihat nih gue udah kaya lewat begini. Akhirnya kebanyakan tujuan orang jadinya kaya. Ya itu harusnya ya penyaringan untuk itulah. Bayangkan orang-orang kaya baru bajingan itu ya, semoga ini nggak di ini ya, nggak dipotong. Iya come on gitu, itu nggak ada gunanya untuk kamu posting bagaimana harta kekayaanmu ya, apa sultan tai kucing itu gitu. Kamu kira itu ada gunanya gitu untuk orang? Ya enggak lah. Itu motivasi kayak gitu. Motivasi biar orang jadi kaya, come on gitu. Duitmu putar-putar di sini terus kamu lempar duitmu ke luar negeri gitu. Ya toh? Nah, kalau saudara-saudara yang di daerah yang dianggap tadi orang terpencil di Jakarta, apakah mereka juga punya obsesi ke sana? Ya selalu ada sih. Tapi di kampung-kampung justru kadang lebih brutal cita-cita itu untuk menjadi kaya, untuk apa, ketimbang orang-orang di kota-kota kecil. Apa yang mereka lakuin? Salah satunya merantau. Nggak pulang-pulang. Ya berapa banyak perantau ingin menjadi kaya gitu, atau perantau kadang-kadang juga untuk menyambung hidup aja di luar ya banyak. Tapi itu memusingkan loh kamu pamer VW itu PW itu yang harganya sekian ratus juta. Ini 3M loh, ini wah ini berapa harganya 1M. Coba ditonton oleh remaja-remaja yang orang tuanya nggak bisa ngasih dia duit untuk sekolah gitu. Bajingan nggak kalian gitu? Tapi ini ya selalu ada pembelaan, terserah kau gitu. Ya karena orang akhirnya menganggap ini loh, supaya keren harus punya ini, harus punya itu. Gadget harus kameranya 3, 4. Ya harusnya pendidikan menjadi rem untuk itu ya. Sih. Ya toh, harusnya pendidikan jadi rem untuk itu. Kok pendidikan tidak bisa? Ya bahkan pendidikan ya dalam hal ini bisa jadi sekolah gitu. Toh sekolah aja tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, itu aja susah. Kamu sekarang butuhnya apa? Sepatu gitu. Kamu inginnya apa? Inginnya bisa jadi Nike atau Adidas gitu. Kamu butuhnya apa? Bisa jadi ATT mereknya cuman 70.000. Bahkan di sekolah sudah menciptakan tren itu kan. Nah itu harusnya pendidikan mengajak untuk ke sana. Agama harusnya mengajak untuk ke sana. Agama kok ngajaknya kok ke super mewah. Nah kalau kita ngomong tentang itu, nah yang saya takut menuliskannya adalah tentang itu, persoalan agama itu dianggap menghujat Islam, dianggap apa? Karena sentimennya terlalu ini ya, tidak membaca narasi secara lengkap kadang.
dipotong-potong. Ya kadang terbawa atau enggak, gimana sih ya, berdebat hal-hal yang kadang nggak penting gitu loh. Bahwa Islam begini, harusnya kamu menjalani hidup dengan kafah yang begini. Loh kamu kok gimana ya, direm lah maksudnya. Kadang ya janggal juga. Aku belajar Islam itu dari kitab kuning loh, aku bajingan gitu. Nggak seperti itu gitu. Kamu baru kemarin hijrah dari Mekah ke Madinah itu loh. Atau kamu baru kemarin terus oke lah, udah ini jangan diperpanjang. Kalau aku dulu pernah agnostik loh, Davatris. Sampai umur 21 tahun. Karena nggak menemukan ruang diskusi untuk memahami konsep beragama. Waktu kecil bersentuhan dengan bacaan filsafat materialis. Jadi ketika tentu bingung dong, harusnya gimana nih beragama segala macam. Sampai umur 21 tahun. Nah, menurut Davatris kan sering juga tuh tokoh agama memaksa kita tuh cuma memahami gitu. Memahami apa yang mereka sampaikan, yang diajarkan, tapi kita nggak ada ruang dialog. Akhirnya para umat beragama ketika apa yang disampaikan oleh tokoh agama, mereka hanya menerima itu full. Akhirnya yang hijrah itu jadi lebih kurang ramah kadang. Enggak, saya banyak teman yang hijrah baik-baik juga, biasa aja gitu. Tapi yang sebagian besar Ya, enggak. terpancing segala macam. Kadang kita juga menilai orang yang hijrah itu, wah akhirnya dia berubah ke arah kebaikan, ya bisa aja. Seorang kan bisa jadi berubah-ubah tuh. Manusia kan mau agnostik, mau apa, ya bisa aja. Enggak ada masalah. Pikiran agnostik atau berpikir bahwa puncak kayak akulah kebenaran itu gitu. Wah, anggaplah seperti itu. Ya boleh aja, enggak ada masalah itu. Oh, itu pikirannya liberal, itu pikirannya atau radikal. Boleh pikiran, boleh apa aja. Asal jangan membunuh ya. Asal jangan mengganggu orang lain. Iya. Kok pikiran, namanya imajinasi, barangkali bisa aja. Boleh aja. Saya kira ya. Ini kan pandangan boleh saja. Kita terlalu banyak batasan, kita terlalu banyak apalagi nggak tahu, kadang malas itu bicara seperti itu. Kalau ada juga kan beberapa media berlaku tidak objektif, misalnya tentang berita politik dan lain-lain. Davatris pernah mengalami hal itu? Misalnya berita dibayar untuk memberitakan sesuatu. Ya bisa aja. Pernah pengalaman? Nggak tahu, kalau saya belum, tapi nggak menutup diri juga ya. Tahulah bagaimana jurnalistik, berita nggak objektif, ya nggak masalah saya kira. Karena tiap media punya kepentingan. Ya semua punya kepentingan juga. Nggak harus menulis berimbang. Ya sebaiknya agak berimbang lah. Mana yang berimbang sekali enggak. Kamu harus memilih jalan. Gitu. Milihnya media ini enggak objektif gitu. Itu orang manusia loh, yang pikiran-pikiran manusia yang disatukan. Ya subjektif lah. Kok objek gitu. Oh iya benar. Ya subjektif lah. Berarti itu udah hal yang umum dong ya. Ya. Sesuai dengan kepentingan media masing-masing. Sama kadang susah juga. Kamu belanya apa sebagai wartawan? Kamu itu bela penguasa, berpihak ke penguasa atau berpihak ke rakyat gitu. Ya, itu kan rumit. Oh iya. Ya. Saya berpihak ke rakyat sebagai wartawan atau sebagai jurnalis. Ya enggak bisa. Harusnya berpihak ke kebenarannya gitu.
ke kebenarannya. Iya. Harusnya. Iya harusnya gitu. Tapi Berpihak ke rakyat ya itu, ke rakyat Amerika mana bisa berpihak ketika dia milih Trump gitu. Gitu. Ya bisa aja ya, nggak usah diperdebatkan lebih lanjut, ini joke aja semua. siapa yang buat Apatis akhirnya berhenti di media? Kemudian lebih ke media perjalanan. Enggak, saya masih nulis nggak di perjalanan juga, tapi saya nggak di media harian. Apa akhirnya yang buat berhenti di media harian itu? Nggak tahu, berhenti aja, bosan. Bosan. Berapa tahun? Berapa tahun ya? 2005 saya di radio. Penyiar. Enggak, penulis skrip. Penulis Saya skrip. penulis skrip, penulis berita, radio berita dulu. Habis itu pernah ekspresi ya kira-kira 8 tahun. Lumayan lama. Habis itu ya bosan saya kira. Ya wajar aja. Kadang ada juga teman-teman yang tidak bosan di harian. Ya berarti dia tempatnya di situ. Ada juga yang bosan. Nah, mengenai Stefa. Stefa ini kan nama ayam dari Irmansyah ya. Apa yang membuat Apatis akhirnya bikin Stefa? Pojok Stefa lagi namanya. Stefa. Yang bikin ini sebetulnya nggak saya sendiri, teman-teman banyak. Kita selalu duduk ngobrol gitu di Padang, apalagi yang kita kerjakan selain ngobrol. Dan pandemi nggak bisa kemana-mana, ya akhirnya nggak tahu kan, yang buat kita pusing hidup itu kadang nggak tahu yang akan kita kerjakan gitu. Ya sudah. Kalau dibilang lebih agak agung lah kalimatnya, yang bahwa ini akan giat literasi, saya kira itu terlalu muluk. Cuman ada buku-buku banyak, terus ada arsip-arsip, setidaknya menolong teman-teman yang kuliah ya, yang mau skripsi, mau ingin baca, ya gitu aja. Awalnya tujuannya itu. Terus akhirnya jadi toko buku. Oh, toko buku, ada teman di Jakarta, terus nitip buku dong. Penerbit. Ya sudah, nitip dijual. Sudah banyak yang nitip, akhirnya ya jadi toko buku, tambah jadi toko buku gitu aja. Karena saya pikir juga kesulitan kita di daerah-daerah adalah kesulitan mendapatkan buku, akses buku. Dan ini perlu dicek lagi ya, apa benar apa salah. Selain Gramedia Pusat di Matraman ya di Jakarta, yang tinggi penjualan itu Gramedia Padang loh untuk daerah. Tapi dicek lagi ya apa itu benar gitu. Di yang mana? di Damar. Ya, yang di Jalan Pemuda, Jalan Pemuda. Nah, apa bisa menampung keinginan orang untuk mencari buku-buku yang lama gitu, buku-buku yang tidak ada di Gramedia. Saya kira itu banyak seperti siapa, JBS di Jogja ngirim buku penerbit gitu kan ya, JBS. Ya, Troubadour ngirim buku, terus banyak Serambi banyak ngirim buku gitu tanpa diminta. Tanpa diminta, mereka Tiba-tiba mereka nawarkan. Seperti penerbit di sini tempat DKW itu, Kabarita ngirim buku ini. Nah, jadi setidaknya Padang kota pendidikan ya kan bullshit itu. Padang kota pendidikan bullshit. Bullshit aja, serius gitu. Serius. Apa kegiatan terdidik yang dilakukan mahasiswa? Apa, saya kira ada gitu, tapi kita menambah lah untuk kota Padang itu setidaknya banyaklah kantong-kantong baca gitu. Setelah dulu kantong baca itu banyak loh, apa namanya, bukan kantong baca, apa sih namanya, Taman bacaan. Taman bacaan banyak di kota Padang, banyak sekali. DKW kan ya ketuanya di Sumbar. Itu IKAPI. Apa ya, lupa. Tapi banyak. Nah, kayak di Padang Teater aja. Sekarang mana ada
paling 2 kios di sana yang udah morat-marit gitu. Gak ada. Tapi itu penting kan? Ya penting lah, sebuah kota kok nggak ada taman bacaan, nggak ada toko-toko buku kecilnya gitu. Ya jangan bicara untung, ini Stepa saya kira itu karena teman-teman banyak membantu, dan kalau untuk bertahan karena itu tidak ngontrak, itu aja. Kalau ngontrak biaya kontrakan berapa sekarang? Kalau di Padang sebesar Stepa 20 juta setahun ada. Iya, kira-kira gitu. Nah, penjualan setahun aja, penjualan buku mungkin nggak nyampe segitu gitu. Ya toh. Belum nutup. Belum tentu. Nah, Tapi dibantu online kan? ya tetap juga akan kerepotan gitu. Nah, setidaknya apakah itu dinamakan berjuang atau apa, setidaknya kota ini punyalah toko-toko buku kecil yang tidak ada niat untuk memperbesar itu, tapi toko buku kecil di sudut-sudut kota, ya, dan menjadi apa, kantong-kantong diskusi gitu. Ya, Stefa cukup aktif ya dengan forum-forum diskusi. Ya teman-teman biasanya bikin kayak gitu, syukur grup mahasiswa, grup ya banyak sih yang bikin itu. Saya tidak terlalu mengikuti, banyaknya yang bikin sama Uyung Hamdani sama J banyak. Berarti kalau Stefa dari 2021 ya dah. Ya udah setahun. Dengan seringnya banyak forum diskusi, apa yang dapat lihat di sana? Apakah ada dari banyaknya forum diskusi literasi dan lain-lain, bahkan ada perupa juga. Apakah itu memunculkan bibit-bibit baru yang nongkrong di Stefa? Mungkin enggak seperti itu, semoga aja sih seperti itu, tapi setidaknya banyak forum diskusi, banyak pembahasan tentang literatur, politik, ya terserah deh gitu. Setidaknya bahwa kota ini berapa banyak sih universitas, banyak kan universitas di kota ini, itu tidak diam gitu. Kan selama ini kampus itu menjadi tempat yang dingin, yang susah dimasuki gitu. Jadi wacana itu berputar di sana aja. Apakah wacana itu Berputar dalam kampus? Ya kira-kira gitulah. Dan orang-orang kayak mahasiswa dulu, kami ya waktu, Ya kami dong mahasiswa. iya, Dulu ketika itu ya banyak sih tempat-tempat gitu. Nah makin hari kok makin sepi, saya kira begitu. Dan saya dengan teman-teman ya ayo bikin aja ya, karena kita juga kehilangan tempat ngobrol, ya sudah gitu aja. Makin banyak diskusinya ya makin bagus, makin banyak bertengkarnya ya sesuai filosofi adat Minangkabau lah. Apa itu? Kalau tidak bersilang kayu di tungku, di mana ada api, di mana bisa nasinya tanah, gitulah. Kalau kamu bikin sesuatu, kalau tidak lahir dari persengketaan awalnya, tidak teruji gitu. Harus ada percikan api juga kan? Ya, gitulah. Kalau lihat dari Stefa kan nama-nama tokoh yang dimunculkan udah bisa dibilang tokoh. Mungkin lah ya. Banyak. Di narasumber kan cukup dengan nama-nama besar lah, penulis, ada perupa juga yang punya taring bahkan secara internasional. Ya. Dan sebelumnya dari saya lihat di Padang emang jarang ada diskusi kayak gitu. Melibatkan berbagai pihak. Iya, tapi ada kok, Tommy. Beberapa diskusi ada gitu, tapi kami maunya menambah aja biar lebih ramai, semakin banyak kantong-kantong tanda kutip lah ya, jangan terlalu berat, kantong-kantong budaya di Kota Padang ya, biar tidak
teman-teman di luar masih menganggap sering bertanya ke saya, coba aja Padang itu kan banyak melahirkan pemikir gitu. Dari zaman dulunya. Iya. Kadang kita shock, itu udah tahun berapa gitu. Mereka masih mikir siapa yang baru ke Padang, oh Padang kayak gitu ya. Iya, Padang ini isinya udah setengah bullshit. Kayak kita kan udah setengah bullshit ini. Ya setidaknya banyak percikan api lah. Artinya semakin banyak tempat duduk ya, maksudnya komunitas-komunitas dari mahasiswa, dari pelajar, itu semakin bagus sebuah kota saya kira ya. Kalau kita lihat kemarin di Kemah Seniman Sumbar 2021 itu kan cukup ramai loh Patris. Dengan orang-orang yang sudah punya nama masing-masing, bahkan penulis-penulisnya sudah punya buku sendiri diterbitkan secara nasional. Saya waktu itu datang ke sana sempat kaget, wah ternyata banyak ya di Sumbar ini dengan nama-nama yang bagus, bahkan di kalangan teater, musisi dan lain-lain. Iya, itu nggak menutup mata, ya bagus. Dan seperti Kemah Seniman di Payakumbuh. Nah hal-hal yang seperti itu kan bagus, saya kira ya. Bagus lah, masa nggak bagus. Difasilitasi, ya terserah gimana ininya ya, pengelolaannya, tapi dengan membuat itu aja udah bagus. Mempertemukan. Ya, persoalannya di Padang sendiri itu kubunya terlalu banyak ya. Kubu kelompok. Ya, dan bagaimana itu biar saling kenal, bersatu, maksudnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu. Maksudnya apa ya, biar Berarti belum Bhinneka Tunggal Ika dong? nggak penting kayaknya. Oh nggak penting. Biar ada di slogan aja. Maksudnya ya Padang sebagai kota pendidikan ya harusnya banyak tempat seperti itulah. Ada toko buku, ada Forum-forum diskusi. iya, dan tempat duduk ngobrol gitu, membaca, dan banyak buku ya, nggak harus tempat boleh main game, boleh apa aja ya. Mendekatkan buku dengan kehidupan lah. Buku kan salah satu kamu melihat melihat dunia. Salah satu ya, melihat hidup orang lain. Salah satunya lewat buku toh. Melihat masa depan salah satunya lewat buku. Salah satu ya, bukan semata-mata buku. Salah satunya. Kadang ide-ide literasi buku adalah segala-galanya, ya enggak juga gitu. Tapi di zaman sekarang ya setidaknya buku itu salah satu lorong yang kuat untuk melihat masa depan, untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu gitu. Apalagi meningkatkan imajinasi, banyak lah gitu. Dulu di era saya masih SD 90-an awal 90-an kan ada slogan di belakang buku tuh, buku adalah jendela dunia. Iya bisa ya. Kalau sekarang kan internet jendela dunia kan, tapi informasinya terlalu banyak. Ya informasinya jumpalitan gitu. Iya. Tidak fokus, buka aja gadget, kita tidak akan fokus dengan satu hal gitu. Karena terlalu banyak informasi yang masuk. Kamu baca satu artikel baru 3 paragraf, datang notifikasi, Berhenti, ngopi yuk, cabut. ya saya kira itu. Dan buku selalu tidak akan bisa tergantikan oleh internet, saya kira. Kenikmatan membacanya gitu. Terus apa project penulisan Davatris untuk kedepannya? Atau ada nggak yang lagi dikerjakan? Saya sudah sebelum dari 2019 itu saya sudah selesai ya, nulis tentang tentang Banda, dan saya fokus ke Padang. Saya membuat buku tentang kota gitu. Kota Padang. Iya, tapi belum kelar-kelar gitu. Motretnya, cari datanya, ya banyak sih. Itu kira-kira datanya dari tahun berapa yang mau dimasukin? Anehnya itu kota ini datanya paling jauh itu ya, data sejarah ya, itu yang saya dapatkan baru tahun 16-an. Itu semenjak awal berdiri Kota Padang atau
Bukan. Nah itu dianggap itu tahun-tahun Kota Padang berdiri kan tahun 16 berapa 90 apa berapa gitu. Ya tapi sebelum itu, sebelum orang-orang Eropa datang ke sini, Padang ini sudah ada. Nah itu kan susah, datanya nggak ada. Sedangkan pola sekarang sejarah itu adalah soal data tuh gitu. Nah itu ya, tapi tidak masalah. Saya bikin buku tentang kota Padang. Ada kemungkinan nggak launching nanti dengan Padang langsung foto? Mungkin saya maunya gitu. Siapa lagi kalau Rusli Amran bilang, siapa lagi yang akan menulis kotamu kalau nggak kamu sendiri, gitulah. Iya. Ya saya coba dikit-dikit kumpulkan. Ya menarik, tapi lebih menariknya bagaimana, saya nggak penulis sejarah ya, tapi bagaimana dengan kekiniannya gitu. Bagaimana dari abad ke abad kota ini, gitulah. Seperti kayak perubahan. Iya, bagaimana sebuah kota yang nggak ditulis, kan kasihan. Kan kota kita sendiri. Ya gitulah. Kadang itu juga jadi problema loh, Dapatris, ketika bahkan di foto sendiri kan kita bahas, banyak orang motret ke Thailand, ke Hong Kong, ke Vietnam. Ketika ditanya, kamu udah motret belum dekat rumah? Oh gitu. Iya, pokoknya di daerah-daerah yang harusnya dia lebih kenal gitu, malah jarang. Ya, tetapi itu lebih rumit mungkin, lebih susah motretnya daerah yang kayak kota kita sendiri gitu. Yang sudah sangat kita kenal, Iya, menurut kita. Kemana kita duduk, kita kenal teman, ini bapaknya teman, ini, iya, yang sudah akrab dengan kita. Nah, akan kita tulis itu lebih susah, dipotret lebih susah gitu. Daripada suatu hal yang baru Ya, kita temukan. kita kadang harus memisahkan diri dari kota ini gitu. Bayangkan kita hidup di kota ini gitu. Udah akrab semua, jalan-jalannya, musimnya, pergunjingannya, bagi orang-orangnya, mental orang-orang di misalkan di Purui sana dengan orang di Kuranji, di Pau gitu toh. Nah, iya, tapi banyak hal yang mengejutkan, terutama bagaimana Padang kemudian menjadi kota yang semeraut, menjadi kota yang tidak terperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Iya, dan catatan tentang Padang begitu banyak, dan hari ininya saya kira tidak ada. Iya, tidak ada. Terakhir itu ketika diterbitkan buku Padang Riwayatmu Dulu, itu sejarah ya, sejarah Padang Riwayatmu Dulu. Penulisnya? Rusli Amran. Rusli Amran. Rusli Amran. Itu di masa Sarul Ujud, gubernur. Gubernur apa wali kota ya? Sarul Ujud, gubernur ya. Nah, setelah itu nggak ada, nyaris tidak ada. Mungkin ada di penelitian-penelitian doktoral mungkin, atau mungkin aja ya, saya belum pernah baca, atau di penelitian S2, master. Ya boleh aja, tapi saya ingin bikin yang lebih mudah dibaca oleh orang-orang gitu, lebih mudah dibaca, lebih nikmat dibaca gitu. Seperti penulisan novel. Ya boleh gitu. Kayak kadang banyak kota yang hidup sudah ratusan tahun dan itu warga kotanya abai terhadap apa ya? Kotanya. Ya gitu. Jadi makanya tidak heran pembangunan di kota itu dibuat serampangan gitu. Misalkan banjir kanal, bagaimana tata cara arsitektur kota dibikin oleh Belanda seperti ini gitu. Padahal punya kanal yang cukup bagus Ya, kan sampai hari ini. Ya dibikin, kadang ini kok dibikin oleh Belanda gitu. Saya pernah berdebat gitu. Kamu kira Belanda yang bikin kota ini? Enggak, kota ini sudah ada jauh sebelum Belanda datang gitu. Oh iya juga ya, ya iya gitu. Cuman catatannya ya dari bahasa Belanda yang banyak tuh. Catatan kolonial, Western, yang banyak catatan itu dari kacamata kolonial gitu. Target project Dapatris ini kelarnya kapan? Harusnya tahun besok udah kelar itu harusnya. Kalau kita Penerbitnya masih sudah hidup ada? tuh. Penerbitnya sudah ada?
Belum, penerbit saya kira itu nggak terlalu rumit lah kalau Gampang lah ya. ya, cuman bagaimana menjadikan buku ini dibaca orang. Ya walaupun dihujat, "Oh, Padang nggak seperti itu." Ya persetan boleh aja bikin lagi ini tandingan, nggak masalah gitu. Tapi saya ingin membuat buku yang enak dibaca oleh orang gitu. Dibaca, mudah dipahami. Iya, mudah dipahami. Yang sederhana. Soalnya yang paling rumit itu saya kira adalah menjadi sederhana. Menyederhanakan tulisan. Ya walaupun nggak semua hal yang bisa disederhanakan. Ya. Saya banyak minta bantu kepada mana orang bapak-bapak yang ahli sejarah, ahli sosiologi. Saya minta bantu itu, minta data. Banyak dosen-dosen saya juga minta bantu, ya dibantu teman-teman gitu. Kadang juga tidak dibantu, kadang juga dibantu. Ya hidup kan kayak gitu aja. Itulah manusia Orang kadang yang ya. kamu kira akan membantumu justru dia akan menginjakmu gitu. Ya biasa aja gitu. Orang yang ternyata dia mau membantu ya gitu. Nah, kembali tadi mengenai keakraban dengan jurnal, itu nggak jarang loh yang saya temui penulis sekarang yang akrab dengan jurnal gitu. Patris gimana caranya dulu membiasakan dengan jurnal sehingga tulisannya tuh begitu gamblang dibaca? Padahal ada sisipan jurnal ya. Ya sisipan jurnal itu kan sebagai penguat. Misalkan ya, kembali lagi ke Padang. Misalkan Padang ini adalah kota yang berbahaya gitu. Kota yang berbahaya. berbahaya. Misal ya. Oh, misalnya. Ya. Itu bisa dari mana berbahayanya? Setidaknya ada jurnal-jurnal yang saya kutip. Ada seorang kolonel di tahun sekian gitu. Seperti di kayak Sumatera. Iya, menulis begini, saking berbahayanya ketika itu Padri baru selesai dan daerah-daerah sekeliling Padang itu adalah daerah-daerah yang ditulis oleh kolonial itu sebagai daerah yang berbahaya, sarang penyamun, perampok, Koto Tangah, Kuranji, Pauh, apalagi ini Lubuk Lintah itu kan dicatat pemberontakan di sini, pemberontakan di situ. Banyak pendeka. Iya wajar aja gitu. Nah ini untuk penguat saya kira. Nah bagaimana sekarang? Ya misalkan tidak heran juga bahwa misalkan di Pauh arah ke sana itu masih wilayah Pauh ya sebetulnya. Kita mengenal akhirnya ada Z ya IZ yang memalak misalkan begitu. Itu sudah punya riwayat yang cukup panjang itulah. Kemudian ditelusuri lagi. Iya. Dan bagaimana akhirnya kota ini kan ditaklukkan oleh Jakarta, oleh tentara Soekarno, ya kan, oleh Yani. Bagaimana kota ini kemudian dibakar. Oh, itu pas PRRI ya? Ya. Nah itu harus diketahui oleh warga kotanya gitu. Itu bagaimana Anda tidak tahu tempat Anda hidup kan lucu gitu. Anda hidup di bawahnya itu jamban apa emas, di bawahnya itu mineral apa nggak terlalu seperti itu. Kalau saya terakhir dulu baca tentang Kota Padang dari bagian buku biopiknya Hasan Basri Durin. Ya. Jadi katanya dulu perluasan wilayah Padang ini sampai ke Pariaman, daerah Lubuk Buaya, ke Taping kalau nggak salah ya. Sampai ke sana dan ada nego alot dan segala macam. Ya sebetulnya juga ini orang-orang kayak di medsos. Oh saya ini orang Payakumbuh bukan orang Padang. Kok di Jakarta bilang orang Padang? Saya ini orang Bukit Tinggi. Dulu kalau di catatan Belanda wilayah itu Padang semua. Kalau daerah atas itu Padang Suburban London, Padang daratan tinggi gitu, tinggi gitu. Ya kamu dari Padang yang mana? Gitu dulu, gitu. Berarti semuanya Padang dulu. Padang. Cuman, saya bukan Padang, Padang itu ibu kota. Ya iyalah bajingan gitu, bukan itu maksudnya gitu. Oh berarti awalnya dari sana. Orang-orang kalau pergi ke Batavia dari mana? Dari Padang. Gitu. Bukan juga Padang kota gitu. Padang mana? Padang Suburban London ya datang mereka atas kan gitu. orang Batavia belum tentu kan, belum ada kan Sumbar. Iya, belum ada gitu. Padang. Ya
yang lebih luasnya ya Sumatera West Coast, Sumatera Van West Coast kan, pantai barat Sumatera dari Muko apa sana sampai ke Baru sana gitu. Iya. Nah, sekarang paling saya mau bikin buku tentang Padang gitu. Riwayat sebuah kota gitulah. Cita-cita kan aneh-aneh aja. Tapi bagus belum ada yang bikin. Iya karena Zaman susah sekarang. bikin. Ada sih, saya sudah dari dulu posting-posting, ada juga teman yang mau bikin ya bagus lah gitu. Bikin Padang project juga ya bagus lah. Saya bikin cara sendiri gitu. Makin bagus. Ya Ada mungkin bagus, berbagai banyak versi. yang nulis buku tentang sebuah kota, riwayatnya sebuah kota gitu. Nah, Davatris kalau menulis yang udah ke ranah profesi udah berapa tahun kira-kira? Ke Yang menulis udah jadi profesi udah berapa tahun? nggak tahu. 20 tahun? Susah kalau menulis jadi profesi. Dulu susah, makanya motret dulu lebih menguntungkan, lebih buat kamu hidup lah. Sekarang udah rame. Duitnya ada untuk hidup gitu. Duit motret ya kamu beliin buku, cari data ya gitu aja. Tergantung kesenangan tuh. Tapi kalau menjadikan itu profesi bisa jadi baru 10 tahun. 10 tahun 10 tahun. yang udah profesi. Terus kita bahas tadi tentang kesenangan sama kenikmatan, beda gak sih? Hubungannya ini. Apa kenikmatan yang atau kesenangan yang Faiz rasain setelah 10 tahun profesinya jadi penulis? Senangannya nggak tahu juga, kamu pertanyaannya kok kok berat gitu. Senangannya ya saya senang menulis karena ide-ide yang saya bawa itu dibaca orang gitu. Lelucon yang saya bawa diolok-olok orang ya boleh aja, itu kesenangan. Lebih ke dampaknya Iya. atau proses? Prosesnya itu sangat menyenangkan. Ya paling sakit tifus gitu. Tifus. Atau apa, hepatitis ya biasa aja. Itu sudah berapa kali ya? Ya semuanya ada ininya ya. Sama juga kamu milih menjadi supir gokar ya, kadang tabrakan, kadang mati juga gitu ya toh. Udah konsekuensi lah ya. Ya tapi itulah paling setahun ini bikin selesaikan Padang gitu. Oke, ditunggu. Tapi ya berat. Sebuah kota yang ini kota kalau dalam luas wilayah ya 15 apa 20 kota terluas di Indonesia setelah Samarinda ya Padang ini kota yang luas, Cukup luas. ya coba aja dari sana terus ke Bungus sana, Sungai Berameh itu kan masih Padang, sampai ke batas ke ladang padi kan luas wilayah. Walaupun Padang dulu kan daerah yang di dekat di Muaro sana. Berarti semua titik-titik ini ditelusuri untuk mencari data penulisan. Iya begitulah, tapi Padang ini menarik karena belum ada yang nulis mungkin, tapi banyak yang meneliti satu-satu bagian. Kadang ada teman yang meneliti tentang apa di Padang, saya minta untuk jadi referensi saya begini gitu. Karena terakhir yang berhubungan dengan tanah Minangkabau ya Yopi Peter itu ya Rebut Babi kan. Ya. Itu kan yang terakhir palingan. Dan itu cukup ada kontroversi. Menarik juga. Bagus. Karena isunya ternyata jadi perbincangan. Ya bagaimana laki-laki di tanah Minangkabau yang berburu babi gitulah. Ya hubungannya matriarki dan patriarki menarik sebenarnya. Tapi saya nggak ke sana, saya lebih ke bagaimana riwayat sebuah kota hingga hari ini. Ada foto itu nggak? Foto gempa yang kemarin dimasukin? Masih ada nggak arsipnya? Oh ada. Nah, Walaupun nggak banyak, saya
terlalu lemah dalam hal pengarsipan. Itu bagus fotonya, sayang kalau nggak dimasukin. Ya sepertinya dimasukin lah. Foto penting kan. Ya bagaimana kota ini kemudian setengah tidak berdaya bertahun-tahun. Karena waktu itu dari saya sendiri nggak melihat sampai sekarang. Dan sekarang kita nggak ngelihat sisa-sisa Ya, kehancuran gempa itu. iya. Dan kota Padang ini kan dianggap kota yang dihantam gempa yang paling lambat untuk bangkit. Padang. Kota yang masih ada sungai jernih mengalir di tengahnya cuman Padang loh. Iya. Mana lagi? Minim sampah ya sungainya. Ya Ya cukup bersih lah. cukup bersih, tapi kalau di dalam penelitian biologi ada kandungan A, B, C, tapi nggak tahu juga. Tapi orang masih mandi. Ya di kalau tengah kita kota lihat dengan- sepintas masih oke lah. Anak saya masih bisa berenangnya di Batang Kuranji gitu. Artinya sungai yang masih membelah kota dengan kejernihannya ya masih ada gitu. Iya. Dan orang-orang di kota ini tidak harus menghabiskan duit ke swimming pool apa sih? Kolam renang. Lebih akrab dengan swimming pool. Tidak kolam renang berbayar ini enggak. Mereka masih bayangkan anak saya ponakan saya masih bisa berenang di sungai gitu. Tanpa membayar, bisa loncatan, bisa mandi ya. Bisa nyari ikan di sini gitu. Tapi Padang ini cukup kaya dengan pantai juga kan. Ya, Mahasiswa bisa jalan kaki main ke pantai. gitulah. Ya dengan pantainya yang begitu. Tapi cukup oke lah buat apa istilahnya zaman sekarang healing. Healing. Ya menghilangkan pikiran kotor ya. Pikiran kotor. Justru makin kotor. Nah, ya harusnya dulu ada teman saya juga lagi bikin sampai sekarang kayaknya masih mengumpulkan bagaimana mendokumentasikan kotanya. Ada teman saya Niko Anggra gitu masih mendokumentasikan bagaimana kota itu gitu. Ya di sana ya banyak pelajaran sih kalau kita bicara riwayat sebuah kota, bagaimana di sana kan ada itu dibangun tugu-tugu pemberontakan pajak, bagaimana ya bagaimana pemberontakan ya, kayaknya kota ini baru kemarin bebas dari perang gitu. baru bebas lah. RRI terakhir tahun berapa? 68. 60-an. 60 habis. Terus 65 ada lagi ini ya. Tapi kota itu bagaimana ya? Tempat kamu hidup itu adalah bangunan-bangunan yang sudah lama merekam peristiwa-peristiwa gitu. Saksi Kisah sejarah hidup. cinta gitu. Iya toh gitu. Yang ditahu Padang kan kisah cinta Siti Nurbaya. Samsul Bahri kan Padang tuh. Datuk Maringgi, datuk yang kaya. Ya itu kan terbitan Balai Pustaka. Balai Pustaka yang punya pemerintah kolonial. Kalau nggak dibikin seperti itu nggak lolos ya, nggak terbit. Dan orang-orang dalam meskipun orang-orang Minang banyak. Orang adat adalah yang berperilaku buruk, yang semena-mena. Akhirnya Samsul Bahri adalah orang baik. Akhirnya dia menjadi anggota KNIL gitu. Ya tuh anggota KNIL. Padahal nggak ada orang Padang itu yang, setidaknya yang saya temukan nggak ada yang menjadi anggota KNIL. Ada juga paling jadi dokter, itu pun di Batavia, dokter KNIL. Tentara kerajaan dia Belanda itu. Jadi kalau yang mengabdi Enggak. Makanya setelah Sumatera Barat habis, dari Padri baru dibuka episode kedua kan. PRRI. Bukan, itu penaklukan Aceh. Aceh ditaklukkan kan lewat tentaranya kan, dari sini dihimpun. Maksudnya tentara dari Jawa, dari sini baru dibawa banyak ke Aceh. Baru Aceh perang yang panjang setelah Minangkabau takluk gitu. Itu nanti ditulis. Oh iya, tapi
saya ngomongnya susah, nggak enak didengar. Nantilah Kalau ya. ditulis bisa jadi dramatik dia, bagus lagi. Semakin banyak data dia akan menjadi semakin dramatik. Biar seperti novel lah, apa anak-anak sekarang bilang kayak novel ya, nah Kan gaya penulisannya. ya bagus kayak gitu, nggak Tapi apa-apa. lebih enak dinikmati Ya, jadinya. biar dibilang novel, dibilang apa nggak apa-apa, yang penting dibaca lah Iya, itu dia. daripada ini terlewat. Susah loh untuk menulis yang tulisanmu itu nggak rumit gitu, susah ternyata. Jadi kita harus dramatik, kalau nggak dramatik susah. Kadang kan ada juga secara istilahnya penggunaan diksi-diksinya keren. Ya, Terus tapi kita nggak paham. oh gitu. Oh, berarti bagusnya baca kamus saja. Iya. Himpunan diksi gitu. Kan ada juga yang sengaja disusun sedemikian rupa gitu. Iya. Dibaca aja sulit, gimana paham gitu. Kan kita ingin baca kan menikmati. Ya, sebaiknya ya saya kira saya lebih fokusnya ke sana lah. Bagaimana catatan-catatan lama kita pantulkan, kita ya dengan apa yang terjadi sekarang, bagaimana kota itu dari tahun ke tahun, beberapa dekade dia jadi kota yang terbakar gitu, kota yang penuh amarah gitu. Ya. Orhan Pamuk itu nulis tentang ini loh, tentang Istanbul, itu kotanya sendiri, bagaimana Istanbul gitu. Tentang perubahan kotanya. Iya, perubahan, bagaimana sungai-sungai di Istanbul, bagaimana orang hidup. Ya setidaknya ini mengajak kita lebih dewasa dalam literasi. Sih. Nanti kita cari apa judul yang bagus. Artinya kamu baca riwayat sebuah kota itu, kamu akan masuk ke kota yang di masa lalu gitu. Harus begitu. Bukan tingkat kerumitannya ini kok data semua. Kan terkadang gini loh dapat Tris. Satu hal yang berbau ilmiah penulisan itu kan non fiksi dibuat yang terlalu kaku. Oh, Kaku jadi kita ada sebagian kan kita capek dulu bacanya. Kalau kita dapat Tris kan nyoba kayak novel tadi kan. Kan gaya penulisan fiksi lebih enak kadang. Seperti didongengkan. ya banyak buku sih di luar tentang Kairo, tentang apa, itu seperti benar-benar kamu masuk ke dalam kota itu di abad kesekian. Seperti didongengkan tadi. Iya, kayak John Mann aja, John Mann. Hmm. Itu nulis tentang Genghis Khan. Seakan-akan kamu ketemu dia. Nulis tentang samurai, seakan-akan kamu bertemu para samurai. Kayak Itu tulisan ilmiah loh. hadir menyaksikan. Iya, tulisan ilmiah, cuman dia punya banyak sekali data untuk menghidupkan itu gitu. Bukan berarti tulisan-tulisan ilmiah kita itu kekurangan data ya, tapi kekurangan tokoh saya kira. Banyak tokoh tidak hidup. Ya, teman-teman yang nulis ilmiah juga kerepotan katanya. Bagaimana membuat itu cair, membuat itu enak dibaca. Ya nanti kita bisa. Banyak teman sih yang mau seperti itu. Seperti di kayak Sumatera kan di awal-awal saya kira itu bagian seperti gini. Duduk dan mendengarkan nenek, dia bercerita tentang kota Padang, ada Pandeka dulu yang jadi begal zaman itu. Oh ternyata ada terbitan Oh, media, itu bikin kaget loh waktu itu. Awalnya saya ragu, hah ada media zaman itu? iya, di Dan tahun ternyata 18-an sudah ada. Dan ternyata di kayak Sumatera di awal lampiran medianya banyak, jadinya itu jadi diperkuat. 19-an aja ada Sumatera Bode, banyak itu koran Iya. di Padang. Dan saya kaget waktu itu Davatris menemukan itu, menemukan kutipan medianya. Ya, itu sebetulnya gini loh Tommy. Yang susah itu bagi saya ya adalah bagaimana menjadikan dia bertutur. Ya seperti kamu mendengarkan gitu. Dengarkan apa yang dibilang nenekmu. Cuman ini dijadiin ilmiah. Jadiin ilmiah itu oh dulu terjadi ini. Buktinya koran di tahun segitu menulis begini. Ada lagi seorang yang menulis buku di tahun segitu segini katanya. Oh, Sumbernya valid. kalau nenek, kalau kamu nggak percaya tanya si Anu, tanya si Anu. Nah, tanya si Anu itu saya ambil dari jurnal-jurnal, dari penelitian dosen-dosen saya, dari
berkala ya jurnal juga ya. Iya, dari laporan, apa bahasa Belandanya, verslag. Faisal Iya. cukup rumit ya kalau proses dawatris menulis. Bisa dibilang cukup rumit. Enggak rumit. Kalau kamu misalkan mengetahui bagaimana rendang itu diproses, kamu nggak akan mengira oh begini ya gitu. Berarti Emang pahami rumit. proses, pahami alurnya. Tapi pembaca nggak usah paham bagaimana prosesnya. Enaknya ya baca aja gitu. Nah itu dia kehebatannya di situ. Orang yang makan rendang nggak penting itu proses gitu. Penting makan. Proses saya mati-matian mencari kerbau yang dagingnya gini, persetan. Mending makan. Rendangnya enak apa enggak? Itu loh. Serumit apapun, ini pakai api yang kayu, tapi nggak enak dimakan gitu. Ya percuma. Iya, kamu yang bilang bukan saya. Tapi gitulah, banyak tulisan ilmiah teman-teman saya minta bagus penelitian. Oke, sudah lama juga ya kita ngobrol lebih dari 1 jam. Masih banyak hal yang ingin dibahas, tapi nanti mungkin kita bisa bikin episode lain. Oke, Tommy. Oke, ada penutup nggak dari Davatis closing statement buat penulisan, kan kawan yang berminat di penulisan dan lain-lain? Kalau penulis ya mending kamu jadi pembaca aja. Kenapa? Karena dengan membaca apa yang ingin kau lakukan, misalkan ya kamu itu seorang ingin menjadi teknokrat atau ingin menjadi apalah ahli gizi misalkan. Itu kamu mengerti bagaimana kebutuhan gizi orang lewat struktur kebudayaan, lewat sejarahnya, lewat apanya gitu. Tapi bacaan menyanggupi itu banyak hal gitu. Nah, kalau untuk jadi penulis ya saya kira kalau cita-citamu ingin jadi kaya ya mending nggak usah menulis. Mending ya nggak usah menulis gitu. Nggak ada penulis yang kaya. Kalaupun dia punya mobil, dia punya duit, itu belum kaya. Cuman satu-satu. Penulis A kaya gitu, bisa beli mobil dari penulisan gitu. Jarang. Kamu harus sungguh-sungguh dulu, saya kira ya. Berarti lebih ke proses belajarnya dulu ya, proses menulis macam. Ya, kalau untuk mau menulis ya artinya setidaknya ya belajarlah ke cara orang bule menulis. Banyak hal yang bisa dipelajari. Atau belajarlah ke orang-orang tua kita yang lebih dulu, keseriusannya. Serius-serius orang-orang dulu menulis gitu. Kenapa? Kalau sekarang itu nggak tahu, saya nggak bilang serius ya, banyak yang serius juga, tapi ya jangan panjang lah ke arah sana. Tapi kan ngawur kan. Oke, closing statementnya sudah kelar? Iya itu aja, kalau mau menulis ya menulis aja gitu. Banyak membaca gitu. Ya dalami aja. Itu tahun ke tahun. Kalau kamu menyenangi ya artinya 5 tahun membaca, nulis, membaca terus. Jangan henti. Kalau kamu milih jadi penulis gitu. Dan gak harus kamu jadi milih jadi penulis gitu. Tapi setidaknya membacalah. Minimal dimulai dari Ya, membaca. gak ada orang pintar yang gak membaca, saya kira. Oke. Kecuali cuap-cuap, pintar cuap-cuap kayak saya gitu. Ya kira-kira itu Tommy. Ini channelnya apa? Udah TV. Iya. Oh udah. Kamat udah. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menikmati beberapa kata yang mungkin tidak menyenangkan. Semoga dibikin menyenangkan. Pahami konteksnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika yang ingin berkunjung ke Pojok Stefa, di mana alamatnya dah? Alamatnya di mana? Alamatnya di sini gitu. Ya alamatnya nanti di sini. Boleh yang mau baca, ngobrol-ngobrol, nanti bisa follow juga Instagramnya, nanti ada di sini. Bisa juga yang mau beli buku dan lain-lain. Oke, terima kasih.